Salam, jumpa lagi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Secara khusus saya akan membacakan ayat yang ketiga. Firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, firman Tuhan ini kita renungkan di bawah tema jangan ada Allah lain. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi, banyak orang berstatus sebagai orang percaya atau orang Kristen masih terjebak dalam penyembahan berhala. Memang penyembahan itu tidak serta-merta ditunjukkan dengan nyata dalam bentuk benda, namun dinyatakan di dalam hati yang menduakan Allah. Nah, kondisi seperti ini dialami dalam sejarah umat Israel. Mereka menghadapi ancaman secara rohani. Salah satu ancaman yaitu penyembahan berhala. Oleh karena itu, dalam kasih-Nya Allah memberikan perintah yang kedua di Gunung Sinai dan mengingatkan umat Israel agar mereka tidak terjebak dalam penyembahan berhala. Saudara, hukum yang kedua dari 10 hukum yang diberikan Tuhan di Gunung Sinai. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Istilah jangan ini menunjukkan larangan yang sangat tegas dan tidak boleh dilanggar. Istilah Allah lain dalam Alkitab ini menunjukkan pada sesuatu yang dianggap Tuhan, padahal bukan Tuhan. Saudara, agar kita tidak menduakan Tuhan, ada 2 perintah yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama, jangan membuat patung dalam ayat keempat. Yang kedua, jangan sujud menyembah atau beribadah kepada patung tersebut dalam ayat kelima. Kedua perintah ini bukan hanya menegur apa yang terlihat, tetapi juga menegur apa yang ada di dalam hati dan pikiran, yaitu motivasi untuk menyembah dan beribadah kepada Allah lain, yaitu patung. Dalam Habakuk pasal 2 ayat 18 sampai 19 menyatakan, apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena membuat pembuatnya percaya akan buatannya. Padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah. Dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Saudara, penyembahan berhala menjerat manusia bukan hanya secara pribadi, tetapi juga sampai kepada keturunan. Dalam ayat yang kelima dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi jika ada di antara saudara dan saya yang juga berstatus sebagai orang yang percaya, hati dan pikirannya tidak menyembah dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus, maka sebenarnya ia sudah menyembah berhala. Mari kita fokus hanya menyembah kepada Tuhan yang kita yakini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.